Shalom, jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri masuk di dalam ibadah, dan jemaat dimohon untuk berdiri. Hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami akan segera berakhir. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting daun palem. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tanpa sadar, kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Hosana, selamatkanlah kami sekarang ini. Kusongsong bagaimana ya Yesus datang. Marilah kita puji nama Tuhan dari KJ 85 bait 1 dan 2 kita nyanyikan bersama-sama. Kusongsong bagaimana. Dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. Marilah kita puji nama Tuhan dari kaji 85 bait yang ketiga. Kusongsong bagaimana. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan Tuhan Yesus melalui salib, kematian, dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Sebagai wujud untuk pengakuan dosa kita, marilah kita memuji hidup pengakuan dosa dari hidup jemaat 169 bait 1 dan 2. Memandang salib Raja. Yang
diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunannya. Berita anugerah terambil dari Filipi 1 ayat 29 yang demikian firman-Nya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mari kita sambut berita anugerah dengan memuji dari Kidung Jemaat 401 bait pertama dan yang kedua, Makin Dekat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena sampai dengan saat ini kami masih diberi kesempatan untuk kami belajar akan firman Tuhan. Berkatilah kami hamba-Mu yang berdosa ini untuk menyampaikan firman-Mu, demikian juga untuk jemaat-Mu yang akan mendengarkan dan menerima sabda Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Bacaan Injil pada hari ini terambil dari kitab Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11 yang demikian firman-Nya. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan,
Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, "Mengapa kamu lakukan itu?" Jawablah, "Tuhan memerlukannya." Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu pada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Tema ibadah kita saat ini adalah berani menderita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penyebar luasan COVID-19 yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, bukannya turun, malah justru naik. Dan hal ini membuat kita semakin bertanya-tanya, mengapa pembatasan sosial atau social distancing dan adaptasi kenormalan yang baru atau new normal yang kita kenal saat ini dan diberlakukan di Indonesia itu justru tidak dapat memutus rantai penularan COVID ini. Kenapa? Jawaban sederhana yang dapat diberikan terhadap pertanyaan ini adalah dikarenakan belum adanya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Rendahnya kepatuhan terhadap regulasi pemerintah ini bukan semata-mata persoalan sulit diatur atau orang Jawa bilang dablek, tetapi hal ini menyangkut juga dengan perombakan tata nilai kehidupan. Bagi masyarakat komunal dengan moto mangan orang mangan, sing penting kumpul. Sebuah keterasingan dan keterpisahan atau isolasi dan karantina itu adalah suatu bentuk penderitaan.
bagi masyarakat yang menjunjung tinggi rasa bakti kepada orang tua dengan moto mikul dumbur mendem jero. Kalau mereka tidak sowan kepada orang tua saat hari raya, artinya mereka dilarang bepergian ke sana dan kemari. Itu adalah dosa. Kemudian contoh lagi, tidak bancai orang tua yang sudah meninggal. Itu adalah keliru. Hal lain, melacak riwayat kontak pasien COVID-19 itu adalah tabu. Yang satu lagi, tidak saling mengenal dan tidak bertegur sapa karena kita menggunakan masker. Mereka menganggap ini tidak sopan. Tata nilai seperti inilah yang kemudian menyulitkan untuk pemberlakuan pembatasan sosial dan kenormalan baru saat ini. Nah, agar pembatasan sosial dan kenormalan baru dapat diterapkan, maka diperlukan perubahan tata nilai kehidupan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikian halnya dengan pemahaman mesianik yang dipahami oleh bangsa Yahudi saat itu, bahwa Mesias dipahami sebagai manusia super yang mampu membebaskan umat dari penjajahan bangsa Romawi. Mesias yang akan mengembalikan supremasi hukum Allah secara murni dan konsekuen, sebagaimana terjadi pada masa kerajaan Daud. Hal ini wajar bila teriakan sambutan yang digemarkan pada saat Tuhan Yesus memasuki Yerusalem adalah kata-kata Hosana, yang berarti Tuhan selamatkan kami. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Markus 11 ayat 9-10. Alih-alih menyetujui dan mengiyakan harapan mesianis tersebut, kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem menjelang Paskah dengan mengendarai seekor keledai muda menyiratkan bahwa yang pertama, kehadirannya Sang Mesias penuh dengan kelemah lembutan dan damai, jauh dari kesan konflik dan konfrontatif. Yang kedua, dengan seekor keledai muda yang digunakan untuk mengangkat beban, menyiratkan bahwa beban dunia atau dosa yang saat ini dipikul dan ditanggungnya. Dan yang ketiga, beban dosa itulah yang kemudian akan dilarung atau diruat dalam diri Allah, dalam diri Tuhan Yesus sebagai anak domba Paskah yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia, yaitu melalui sengsara dan kematian Kristus di dalam salib. Salib yang mengubah kematian menjadi kehidupan, mengubah ketakutan menjadi keberanian, mengubah keputusasaan menjadi sebuah harapan, mengubah penderitaan menjadi keselamatan. Berani menderita adalah keniscayaan mewujudkan salib. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sayangnya perubahan tata nilai yang baru berkaitan dengan Mesias tidak begitu saja diterima. Penderitaan yang berkepanjangan
ketidakberdayaan dan keputusasaan yang sedemikian hebat menghalangi mereka untuk dapat menghayati panggilan mesianik Tuhan Yesus sebagai domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang mereka perlukan hanyalah tindakan seketika dari seorang manusia super yang membebaskan dan mendirikan kerajaan baru bagi Israel. Sama halnya dengan vaksin COVID-19 yang diharapkan dapat menjadi kunci dan jawaban penderitaan dunia saat ini. Sungguhkah dengan ditemukannya vaksin COVID-19 ini, dunia bisa diselamatkan? Di tengah kontroversi plus minus vaksinasi massal COVID-19 ini, perubahan atau perkembangan mutasi virus yang terus terjadi, maka kecil kemungkinan vaksin menjadi sebuah kunci jawaban. Satu-satunya hal yang bisa diharapkan dilakukan adalah memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dan variannya. Bagaimana caranya? Yakni dengan pembatasan jarak sosial dan kenormalan yang baru. Ya, kenormalan baru yang sejujurnya memaksa setiap hidup dengan paradigma dan perilaku yang baru. Inilah penderitaan dan inilah salib kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, persoalannya adalah bagaimana kita bisa menjalankan kenormalan yang baru sebagaimana Kristus menjalankan kemesiasan yang baru dalam penderitaan dan salib. Caranya, kita harus berani menderita. Di dalam Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11, sebagaimana Kristus yang tidak hanya mengubah paradigma baru tentang kemesiasannya melalui ajaran yang disampaikan, melainkan dengan penuh ketaatan, dia mewujudkan kemesiasan yang baru melalui penderitaan yang ditanggungkan kepadanya untuk menyelamatkan dunia. Demikian halnya dengan khotbah saat ini dengan tema berani menderita. Bukanlah berhenti dengan teori dan ajaran tentang keberanian untuk menderita saja, melainkan bagaimana kita dengan setia mewujudkan penderitaan itu di dalam kehidupan secara nyata, yaitu dengan menerapkan pembatasan sosial dan kenormalan baru setegas-tegasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Palma yang boleh kita hayati dan kita rayakan bersama menjadi sebuah pengingat betapa keberanian Kristus untuk menderita di kayu salib menjadi keniscayaan bagi penyelamatan dunia. Melalui penderitaan dan kematiannya, Yesus telah menjadi manusia Paskah yang mengubah kematian menjadi hidup, keputusasaan menjadi pengharapan, ketakutan menjadi keberanian, dan penderitaan menjadi keselamatan. Demikian halnya dengan kita. Untuk dapat menjadi manusia Paskah, diperlukan keberanian menderita. Bukan saja menderita karena penerapan jaga jarak sosial maupun kenormalan yang baru, tetapi juga menderita karena pola hidup yang menempatkan keselamatan bersama di atas nilai sopan santun, bakti,
dan hormat terhadap sesama. Hanya dengan keberanian menderita seperti inilah rantai penularan dan penyebaran COVID-19 dapat diputuskan. Sebagaimana Kristus yang rela menderita dan mati, agar supaya manusia beroleh hidup di dalam keselamatan secara utuh. Beranikah kita menderita dalam penerapan protokol penanggulangan COVID-19? Selamat memasuki Minggu Sengsara. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, dulu, kini, dan sepanjang segala masa, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, sampai dengan saat ini Tuhan masih berikan kami kesehatan, sehingga kami jemaat-Mu di GKJ Selawi ini, kami dapat bersekutu bersama saudara-saudara kami di dalam sebuah persekutuan yang hangat. Terima kasih ya Bapa. Bapa, saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami teringat akan jemaat-Mu saat ini yang kami temui sedang dalam keadaan sakit. Kami teringat untuk Ibu Mujizat. Kami teringat akan Ibu Syawal. Kiranya Tuhan jamah mereka berdua. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan, iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan tengok mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Demikian pula untuk jemaat kami yang masih di dalam pemulihan kesehatan. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Kami mengetahui saat ini sulit untuk mencari pekerjaan. Namun karena kasih dan karya Tuhan yang bekerja atas kami yakin dan percaya atas usaha kami yang Tuhan berkati, niscaya kami akan memperoleh pekerjaan itu. Demikian pula untuk jemaat-Mu yang dalam saat ini sedang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan juga berkati mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini belajar di dalam kuliah, dari tingkat SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berkati mereka semua. Kami menyadari bahwa di dalam kondisi saat ini sulit untuk belajar, namun kami yakin dan percaya kami akan dapat melaluinya di dalam Tuhan. Bapa, kami saat ini juga berdoa untuk perkembangan
penyebaran virus COVID-19 saat ini. Kiranya di dalam Tuhan saja virus ini akan mati di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan juga berkati pemerintah dan bangsa kami di dalam usaha kami untuk memerangi pandemi COVID-19 saat ini. Kiranya virus ini dapat Tuhan basmi, Tuhan hentikan penyebarannya dengan cara kami untuk hidup mengikuti protokol kesehatan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk firman yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan berkati kami semua, sehingga kami berani untuk menderita seperti kami meneladani Tuhan kami Yesus Kristus untuk menderita di kayu salib. Demikian pula Tuhan memberi keteladanan kepada kami untuk kami menderita, mampu menderita dan melewatinya di dalam kehidupan kenormalan baru saat ini. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Marilah kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita iringi dengan lagu Kidung Jemaat nomor 287B, bait yang pertama dan yang kedua.
Sekarang beri syukur. Jemaat kami undang berdiri. Kami mengantar di dalam doa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang Maha Kasih, kami jemaat-Mu di sini bersujud di hadapan Tuhan, mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan akan kebesaran kasih-Mu Tuhan, yang begitu besar. Tuhan berikan berkat yang melimpah kepada kami jemaat-Mu di sini. Untuk itu ya Tuhan, kami juga berkeinginan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan bersihkan, sehingga persembahan ini layak kami persembahkan bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat bagi gereja-Mu di sini, untuk mengembangkan gereja-Mu di sini. Tuhan di surga, kiranya Tuhan berkati kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biarlah persembahan ini boleh sebagai sarana untuk mengembangkan kasih-Mu Tuhan, untuk kemuliaan, kebesaran, keagungan Tuhan. Demikian Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami semua. Kami mengucapkan terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami terima pada minggu ini. Kiranya Tuhan menjadikan dasar sebagai kehidupan kami untuk senantiasa setia kepada Tuhan di dalam kami mewujudkan kehidupan kami ini untuk menyebarkan kasih-Mu. Demikian Tuhan, kiranya sebentar lagi kami jemaat-Mu akan berserah pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun dalam perjalanan, sertai kami senantiasa di dalam kasih-Mu. Demikian Tuhan, doa dan permohonan ini hanya kami persembahkan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 370, bait 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan. Roma 8 ayat 17b yang demikian firman-Nya. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Beranilah menderita dan jalanilah hidup dalam rasa syukur untuk melakukan panggilan-Nya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan sepanjang segala masa. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.